Ada satu hal yang jarang banget dibahas secara jujur di ruang publik. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, bahkan klasik, tapi justru bikin banyak pihak gelisah kalau lo benar-benar paham, yaitu emas. Bukan sekedar logam kuning yang dipakai buat perhiasan atau disimpan di brankas, tapi simbol kekuasaan finansial yang diam-diam ditakuti oleh sistem. Dan yang lebih menarik, bukan karena emas itu berbahaya, tapi karena emas bikin lo susah dikontrol. Kalau lo perhatiin dengan lebih tenang, dunia sekarang ini berjalan di atas sesuatu yang sebenarnya rapuh. Uang kertas dan angka digital. Sesuatu yang nilainya bisa berubah hanya karena keputusan segelintir orang di balik meja besar. Inflasi naik, nilai tukar jatuh, kebijakan berubah, dan tiba-tiba daya beli lo terkikis pelan-pelan tanpa terasa. Tapi emas, dia tidak tunduk pada itu semua. Dia tidak bisa dicetak sesuka hati, tidak bisa dimanipulasi dengan mudah, dan tidak bisa diciptakan hanya lewat keputusan politik. Disinilah konflik itu mulai terasa, karena ketika lo punya emas, lo secara tidak langsung keluar dari permainan utama yang sedang dijalankan sistem keuangan modern. Sistem yang bergantung pada utang, konsumsi, dan kepercayaan. Emas tidak butuh kepercayaan, dia punya nilai dari dirinya sendiri. Gue akan jujur ke lo, negara dan elit global itu bukan benar-benar benci emas, mereka paham betul nilainya. Bahkan mereka menimbun emas dalam jumlah besar, diam-diam, konsisten, dan tanpa banyak bicara. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak ingin masyarakat umum terlalu sadar akan hal itu. Karena semakin banyak orang sadar, semakin sulit sistem lama dipertahankan. Coba kita lihat sejarah sebentar. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk memahami pola. Dulu, uang itu punya backing, ada standar emas. Artinya, setiap uang yang beredar punya jaminan dalam bentuk emas. Tapi, sistem itu pelan-pelan ditinggalkan. Kenapa? Karena membatasi kekuasaan. Lo tidak bisa mencetak uang seenaknya kalau harus ada emas sebagai penjamin. Dan ketika standar itu dilepas, semuanya berubah. Uang jadi fleksibel, terlalu fleksibel. Negara bisa mencetak lebih banyak uang untuk menutup utang, menyelamatkan ekonomi, atau sekedar menjaga stabilitas. Tapi konsekuensinya, nilai uang itu sendiri jadi turun, pelan-pelan tapi pasti. Nah, di titik ini, emas jadi semacam pengganggu, karena dia mengingatkan orang bahwa ada alternatif, bahwa ada aset yang tidak bisa dipermainkan dengan cara yang sama. Dan itu berbahaya, bukan buat masyarakat, tapi buat sistem yang ingin tetap dominan. Lo mungkin bertanya, kenapa sekarang banyak sekali narasi yang seolah-olah membuat emas terlihat kuno, tidak praktis, atau kalah dibandingkan aset digital? Jawabannya sederhana, karena perhatian lo sedang diarahkan. Dunia modern ingin lo fokus pada sesuatu yang bisa dilacak, dikontrol, dan kalau perlu, dibatasi. Aset digital itu nyaman, cepat, dan efisien, tapi juga transparan bagi sistem. Setiap transaksi tercatat, setiap pergerakan bisa dianalisis. Sementara emas, dia diam, tidak berbunyi, tapi punya kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh sistem digital. Dan ini bukan teori konspirasi kosong. Lo bisa lihat bagaimana bank sentral di berbagai negara terus menambah cadangan emas mereka. Di saat yang sama, masyarakat didorong untuk masuk ke sistem keuangan digital. Ironis? Iya. Tapi juga sangat masuk akal kalau lo lihat dari sudut pandang kekuasaan. Karena dalam dunia yang semakin digital, kontrol itu jadi lebih mudah. Dan emas adalah bentuk kebebasan finansial yang paling sederhana. Lo pegang, lo simpan, selesai. Tidak perlu izin, tidak perlu sistem, tidak perlu pihak ketiga. Tapi justru karena itu, emas jadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk terlalu populer. Bukan karena dia jelek, tapi karena dia terlalu independen. Gue tidak bilang lo harus menolak semua bentuk aset modern. Tidak, dunia sudah berubah dan kita harus adaptif. Tapi yang sering dilupakan adalah keseimbangan. Ketika semua orang terlalu percaya pada satu sistem, mereka jadi rentan. Emas itu seperti jangkar. Dia tidak membuat lo kaya dalam semalam, tapi dia menjaga lo dari tenggelam saat badai datang. Dan sejarah sudah membuktikan, badai itu selalu datang. Hanya waktunya yang berbeda. Kita hidup di era di mana informasi sangat banyak, tapi pemahaman justru sering dangkal. Orang ikut tren, ikut hype, tanpa benar-benar tahu apa yang mereka pegang. Dan di tengah semua itu, emas tetap diam. Tidak promosi, tidak viral, tapi tetap ada. Ada satu analogi sederhana yang mungkin bisa bikin lo lebih kebayang. Bayangin lo punya rumah yang dibangun di atas tanah yang kokoh. Itu emas. Sementara, sistem keuangan modern itu seperti rumah yang dibangun di atas fondasi yang bisa digeser-geser. Selama semuanya stabil, tidak masalah. Tapi begitu ada tekanan besar, fondasinya bisa berubah. Dan disitulah orang mulai panik. Elit global tahu ini. Mereka tidak bodoh. Mereka belajar dari krisis demi krisis. Dan setiap kali ada gejolak besar, satu hal yang selalu dicari adalah aset yang aman. Safe haven. Dan emas selalu masuk dalam kategori itu. Jadi, ketika ada narasi yang mencoba mengecilkan peran emas, lo tidak perlu langsung percaya. Coba lihat siapa yang bicara dan apa kepentingannya. Karena dalam dunia ini, tidak ada narasi yang benar-benar netral.
Gue tahu, mungkin ini terdengar sedikit melawan arus. Tapi kadang, justru disitulah lo harus mulai berpikir lebih dalam. Bukan untuk jadi paranoid, tapi untuk jadi sadar. Karena pada akhirnya, ini bukan soal emas semata. Ini soal kendali atas hidup lo sendiri. Soal apakah lo sepenuhnya bergantung pada sistem atau punya sedikit ruang independensi. Dan emas adalah salah satu cara paling sederhana untuk punya ruang itu. Sekarang, mari kita tarik sedikit lebih luas. Dunia sedang bergerak menuju digitalisasi penuh. Uang digital bank sentral mulai dikembangkan. Transaksi tanpa uang tunai semakin didorong. Semuanya terlihat efisien, cepat, dan modern. Tapi di balik itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Kontrol. Semakin digital sesuatu, semakin mudah untuk diatur. Dan dalam kondisi ekstrim, bisa juga dibatasi. Ini bukan soal teori, tapi soal kemungkinan. Dan dalam manajemen resiko, kemungkinan sekecil apapun tetap harus dipertimbangkan. Disinilah peran aset fisik jadi penting. Bukan untuk melawan sistem, tapi untuk melengkapi. Untuk memastikan bahwa lo tidak sepenuhnya tergantung. Gue tidak bilang emas adalah solusi untuk semua masalah, tapi dia adalah salah satu alat yang sudah terbukti bertahan lintas zaman. Dari kerajaan kuno sampai era modern, dari perang sampai krisis ekonomi, emas tetap punya tempat. Dan mungkin, justru karena dia tidak berubah, dia jadi terlihat tidak relevan di mata sebagian orang. Padahal, stabilitas itu sendiri adalah nilai yang sangat mahal. Jadi ketika lu dengar kalimat, emas adalah musuh negara, jangan langsung diartikan secara literal. Ini lebih ke simbol, bahwa emas mewakili sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Dan dalam sistem yang sangat bergantung pada kontrol, itu bisa dianggap sebagai ancaman. Tapi, dari sudut pandang lo sebagai individu, itu justru bisa jadi keunggulan. Akhirnya semua kembali ke pilihan. Lo mau ikut arus sepenuhnya, atau mulai membangun fondasi sendiri, pelan-pelan tanpa harus terlihat mencolok. Tidak ada yang salah dengan keduanya, selama lo sadar dengan konsekuensinya. Yang penting, jangan sampai lo berjalan tanpa arah hanya karena mengikuti mayoritas. Karena di dunia ini, mayoritas tidak selalu benar, tapi hampir selalu terlambat sadar. Dan kalau ada satu hal yang bisa lo pegang dari semua ini, mungkin sederhana saja. Jangan serahkan seluruh kendali hidup lo ke sistem yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sisakan sedikit ruang untuk hal-hal yang lebih stabil, lebih nyata, dan lebih sulit dikendalikan oleh pihak lain. Emas mungkin bukan jawaban utama, tapi dia adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang semakin kompleks, kadang solusi terbaik justru yang paling sederhana. Dan disitulah letak kekuatannya. Kalau lo sampai di titik ini, berarti lo sudah mulai melihat gambaran besarnya. Tidak harus langsung setuju, tidak harus langsung berubah, tapi setidaknya mulai sadar. Dan itu sudah langkah yang jauh lebih maju dibandingkan kebanyakan orang. Gue harap apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bahan refleksi, bukan ketakutan. Karena tujuan dari memahami sistem bukan untuk panik, tapi untuk lebih siap. Kita tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kita bisa mengontrol keputusan kita sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau lo ngerasa pembahasan ini membuka perspektif baru, jangan ragu buat share ke orang-orang terdekat lo. Siapa tahu, mereka juga butuh sudut pandang yang sama. Dan kalau lo mau konten seperti ini terus, lo tahu harus ngapain. Cukup klik like, subscribe, dan kita bakal lanjut ngobrol lebih dalam di topik berikutnya. Karena di dunia yang penuh distraksi ini, kadang yang kita butuh bukan lebih banyak informasi, tapi pemahaman yang lebih jernih.